Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Sadiki dari kelas 11 TKJB SMK Negeri 2 Banjarmasin. Di sini saya akan mempresentasikan teknologi komunikasi data yang berisikan tentang pengertian dari oscillator, macam-macam oscillator, dan apa itu ROIP atau Radio over Internet Protocol. Pertama-tama kita masuk ke konsep komunikasi layar. Pengertian dari oscillator itu sendiri atau Open System Interconnection adalah model referensi yang dikembangkan untuk menciptakan sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Tujuannya supaya model OSI menjadi rujukan bagi setiap vendor ataupun developer sehingga software dan produk yang mereka buat mempunyai sifat interpolate. Hal itu berarti pengguna tak harus melakukan upaya khusus dan mereka bisa melakukan kerjasama dengan sistem ataupun produk. Oscillator sendiri memiliki 7 model. Yang pertama yaitu ada application layer atau lapisan ke-7, yaitu lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna atau end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan dan untuk melakukan konfigurasi dan mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan. Contohnya ialah HTTP, SMTP, FTP, dan lain-lain. Terus di lapisan ke-6 ada presentation layer, yaitu layer yang mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Contohnya adalah MIME, SSL, TLS, dan sebagainya. Di lapisan kelima ada session layer, yaitu lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer ialah NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Di lapisan keempat ada transport layer yang mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk menampilkan data seperti protokol TCP. Terus di lapisan ketiga ada network layer, yaitu layer yang bertugas membuat header untuk paket yang berisi informasi IP atau Internet Protocol, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Di lapisan kedua ada data link layer, yang merupakan lapisan yang memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengelapatan hardware atau perangkat keras. Di lapisan ke-1 atau lapisan pertama itu ada physical layer, yaitu lapisan yang fungsinya untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Masuk ke bagian B, itu Radio over Internet Protocol. Apa sih itu ROIP atau Radio over Internet Protocol? Adalah sebuah teknologi sistem radio yang menggunakan standar voice over IP atau VoIP dan bekerja melalui perangkat lunak maupun keras. ROIP memungkinkan adanya multi komunikasi dengan banyak frekuensi serta terhubung dengan perangkat komunikasi. Berbeda dengan sistem komunikasi dua arah seperti telepon, ROIP memiliki stasiun pangkalnya secara fungsional mengirimkan sinyal kepada seluruh pengakses ROIP. ROIP mentransmisi sinyal-sinyal yang secara spesifik untuk aplikasi sistem line mobile radio seperti push to talk. Ini contoh gambar dari ROIP. Di dalam ROIP itu memiliki 4 protokol penunjang. Yang pertama ada base station, terus IP gateway, repeater, dan terakhir IP interface. 1. Base station itu perangkat radio pusat yang berada di stasiun kontrol dengan sisi pelanggan yang bekerja pada sistem digital and change cordless telecommunication. Pada ROIP, base station merupakan protokol yang penting sebagai jembatan antara pengguna dengan IP gateway.
Kedua, ada IP gateway, yaitu perangkat yang dapat mengkonversi data ke dalam protokol internet mengacu pada suara diubah menjadi IP atau perangkat yang mengkonversi suara digital ke dalam paket IP. Ketiga, dari filter yang berfungsi untuk memperpanjang rentang jaringan dengan cara memperkuat isyarat elektronis. Pemasangan repeater pada setiap 2,5 km membuat LAN yang menggunakan Ethernet rentang jaringannya dapat diperpanjang hingga 20 km. Keempat, ada IP interface. IP interface menjadi penghubung antara komunikasi POIP yang berbentuk digital, meneruskan suara yang dihasilkan oleh kedua jaringan komunikasi yang berbeda. Keuntungan dari menggunakan sistem ROIP. Pertama, itu ekonomis, mengurangi biaya penyewaan saluran telepon untuk remote yang dikontrol base station dengan menggunakan standar koneksi internet yang telah dipasang di area tersebut. Kedua, beberapa konsol PC tetap dapat dioperasikan tanpa biaya yang tinggi untuk instalasi konsol tetap. Hampir semua PC dapat menjalankan aplikasi perangkat lunak kontrol remote base station. Ketiga, kebanyakan perangkat LMR base station yang telah ada mudah tersambung dengan ROIP dengan tambahan router atau gateway. Dalam penggunaan ANM, toll remote atau metode lainnya, base station control dapat digunakan di mana saja akses internet terkoneksi dengan jaringan baik secara lokal, nasional maupun internasional. Terus ada aman digunakan dalam percakapan grup dengan koneksi antara radio dan bentuk komunikasi lainnya termasuk jaringan telepon maupun komputer. Secara geografis sifatnya komunikasi independen. Terakhir, media yang sifatnya kaya misalnya terdapat gambar dan PT yang dikirimkan dengan perangkat berbasis IP. Oke, mungkin itu saja presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.